Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan kami, biar Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, menguasai ruangan ini, menguasai hati kami semua Bapak. Terpuji kasih setia dan kemurahan-Mu kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami istirahat, bahkan sudah bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Pakai kami semua, dari anak sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, ulat, semua Tuhan, biar Engkau saja yang memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada saudara kami yang belum sampai ke tempat ini, mungkin Tuhan masih dalam perjalanan, Kau sertai supaya mereka boleh bersama kami. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Kau kuatkan supaya mereka boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kau pulihkan dengan sempurna oleh kasih-Mu Bapak. Terpuji nama-Mu, terpuji kasih-Mu. Kalau pagi hari ini hamba-Mu Nathanael Edi Kuncono boleh melayani pekerjaan-Mu, urapi dengan urapan yang dari sorgawi. Apa yang boleh Tuhan beritakan pagi hari ini biar menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk terbukanya. Oh ya, ucapan terima kasih juga buat oma-oma ya. Karena yang pernah kami dengar pesan dari Opa bahwa pekerjaan oma-oma hanya selalu berdoa. Dan berdoa untuk keberlangsungan pertemuan persekutuan kita di dalam tempat ini. Terima kasih Mama ya, dan terima kasih semuanya juga. Di waktu bangun tidur tadi itu seperti ada suara yang selalu menggelitik saya gitu. Bisa enggak gitu. Masa nggak bisa, seperti yang sering kita dengar di TikTok itu. Jadi, waduh, ini memang kalau memberitakan firman Tuhan itu seperti, saya mau tadi ya, pagi tadi bangun itu, saya seperti mengumpamakan diri saya itu naik sebuah perahu kecil, perahu kayu kecil, dalam suatu gelombang yang besar. Seperti berseru-seru, ingin mendapatkan suatu daratan. Wah, ini kalau nggak sampai mencapai daratan, samudra begitu luasnya, apakah bisa selamat? Tapi akhirnya saya dapat jawaban dari Tuhan ya, bahwa apabila kamu tidak di dalam air, itu sudah daratan bagimu. Jadi saya seperti merasa ada penghiburan. Jadi sekalipun gelombang badai besar, sekalipun itu perahu kecil, kalau toh kita tidak masuk ke dalam air, daratan yang kita rindukan, sebetulnya daratan itu sudah dijajak dahulu ya, itu perahu kecil itu sudah menyelamatkan kita. Ini sekedar apa yang kami alami pagi-pagi tadi. Saya ada sedikit juga kesaksian waktu ketemu beberapa pendeta ya. Ini juga cerita yang lucu. Tapi memang setelah mereka pernah bersekutu bersama kita, mendengarkan firman bersama ya, ada sedikit banyak perubahan, sekalipun diceritakan dengan guyonan. Wah, itu dulu ini Pak, tukang jagal anjing ini Pak, tukang toki pala anjing ini. Tapi setelah mereka mendengar firman yang dari Amsal, kalau nggak salah, Amsal Sulaiman, bahwa tangan kita belum menandarah, kalau nggak salah memotong anjing pun kita masih memuliakan Tuhan. Dan mereka merasa malu apa yang pernah diperbuat mereka. Bahkan ada satu cerita yang agak sedikit tragis ya. Waktu potong anjing, yang pegang itu pendeta muda, bajunya putih. Jadi waktu itu dipukul-pukul nggak mati-mati, ada golok besar, ditebas lehernya kuat, darahnya muntrat, bajunya jadi merah. Ini waktu diterakan, dia cerita sama saya, tuh Pak, bajunya jadi warna merah semua Pak, anjingnya dipukul-pukul. Jadi inilah pengalaman yang saya dapatkan. Juga kakak saya waktu kita sama-sama nonton TV, waktu kakak saya kesini saja dengar firman, lihat binatang liar, dia dengar waktu itu penjelasan dari firman Tuhan bahwa anak-anak akan menjadi korban dalam situasi kalau yang di alam liar yang tidak dalam perlindungan Tuhan. Karena waktu itu dilihat,
waktu kita lihat TV itu mah anak-anak kerbau liar itu yang menjadi korban santapan singa dahulu. Jadi, oh ya saya ingat waktu kita dengar di Pulau Mas dulu ya, betul juga ini anak-anak jadi korban. Yang pada akhirnya memang, ya minta maaf kakak saya harus melalui satu proses penyucian dalam nikahnya. Juga adik saya waktu dengar firman, waktu itu dia mendengarkan lagu El Shaddai, bahkan sampai menjelang hari akhirnya selalu suka lagu El Shaddai. Saya kalau lagu ini saya ingat waktu bergereja sama kamu itu. Ya ini puji Tuhan. Seperti orang Jawa punya istilah sabdaning Gusti wis kawedar terus kawarno, artinya bahwa firman Tuhan yang sudah diwartakan akan tersebar dan terbawa kemana-mana. Puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mari kita sama-sama belajar ya, belajar untuk, saya terus terang saya katakan belajar karena saya harus belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dikarenakan daya tampung kemampuan saya juga sangat terbatas sekali. Kita baca Roma 10. Kita baca Roma 10. Minta maaf ya, permisi ya. Ya inilah seperti yang di TikTok itu. Paling enggak. Kok sih lo ya, maaf. Ini. Ya, yuk kita mulai baca. Roma 10 ayat yang 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Di sini kita tahu dan kita paham ya, bahwa Yesus itu adalah apa tuh? Tuhan, betul. Yesus adalah Tuhan. Yang terlebih lagi, yang penting lagi itu Roma yang 10 ayat 10 itu ya. Mari kita baca lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dalam berkata-kata ini selalu yang dipesankan, yang kita dengar bersama firman Tuhan, bahwa segala perkataan yang kita ucapkan akan dipertanggungjawab pada kelak nanti. Ini minta maaf, ini saya kadang-kadang orang yang suka berbicara agak sembrono ya, bukan agak, memang sembrono. Saya sangat mendapatkan satu pencerahan bahwa tidak seharusnya kalimat-kalimat yang tidak perlu itu saya sampaikan atau kita sampaikan, sehingga kadang-kadang bisa menyakitkan hati orang lain, bahkan bisa menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Terus kita baca lagi Wahyu 3. Ini minta maaf ya, saya juga belajar, tapi dasar dari pemahaman saya tentang Injil, basicnya atau dasarnya adalah firman yang sama-sama kita dengarkan bersama selama ini. Wahyu 3 ayat yang 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan saka guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku ya. Nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga dalam mendengar, dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini yang mengatakan adalah siapa ini? Tuhan Yesus ya mengatakan, oh Yohanes ya, Allahku ya. Jadi
ini saya ingin sedikit memberikan satu pemahaman bahwa Yesus itu bukan Allah yang Allah Bapa. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ayat yang 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Betul ya? Terus kita sambung ke Filipi 2. Filipi 2. Ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mensucikan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini jelas kita semakin yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ada konteksnya Yesus itu Allah, ada konteksnya Yesus itu Tuhan. Saat mana kita memahami hal yang demikian? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini Biblia. Sekarang kita baca Yohanes 1. Yohanes 1 kita baca ya. Ini sangat familiar sekali bagi kita semua, karena juga merupakan satu fondasi dasar keimanan Kristen. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di sini jelas sekali bahwa firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Ini berarti sama kan? Firman adalah Allah, firman itu adalah Yesus, di mana firman Allah yang mewujudkan dirinya, menyatakan dirinya, atau orang Jawa mengatakan mewujud atau mengejawantah, menjadikan dirinya manusia sebagai manusia Yesus. Jelas di sini bahwa Yesus itu firman, firman itu adalah Allah, sama dengan Yesus adalah Allah. Makanya saat kita harus memahami benar bahwa di mana Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Allah, bukan berarti Yesus itu berubah-berubah seperti orang Jawa mengatakan mancolo warno berubah menjadi ini menjadi itu sehingga membingungkan. Tidak. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap tidak berubah atau datang wah gingsir, tidak bergoyang bergeser sedikit pun. Jadi kita harus memahami hal ini ya. Mari kita baca lagi juga 1 Korintus 8 belum kita baca ya. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 pasalnya yang ke-6.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Semakin jelas Yesus adalah Tuhan ya. Semakin jelas. Oke. 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Asa Allah itu Esa, Esa itu satu, dan pengantaranya adalah Kristus Yesus, yaitu manusia Kristus Yesus yang merupakan atau yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jelas sekali ya, bahwa Allah kita itu Allah yang Esa, Allah yang satu. Banyak juga yang mengatakan Allah kita Allah yang tiga, Allah yang seperti kemarin waktu saya beritakan itu ada Allah Bapa, Allah Ibu, ada Allah Anak. Itu jelas bukan dari firman Tuhan yang benar. Jadi Allah itu Esa, Allah kita satu. Seperti Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Echad. Echad itu wahid atau satu. Kita lanjut lagi ya. Ini ada hubungannya dengan Kolose ya. Kolose 2. Kita baca coba Kolose 2 ya. Untuk kelengkapan. Kolose 2 pasalnya yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu tadi yang setara dengan Allah tapi merendahkan diri hanya sebagai seorang hamba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 tadi udah dibaca ya ini. 1 Korintus 6. Yuk kita baca coba. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kita baca lagi. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan ini siapa? Yesus Kristus. Coba kalau Yesus Kristus Allah membangkitkan Allah, kalimatnya jadi kita gugur punya iman dalam kekristenan ini. Bagaimana saat kita memahami Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai Tuhan? Karena kalau kita hubungan dengan Yohanes 1 ayat 1 tadi itu kan, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus, berarti Yesus sama dengan Allah. Kan begitu pengertiannya. Tapi kalau ini kita gebiahuyah, kita samaratakan, nanti iman kita bisa gugur. Kalau ketemu ayat-ayat seperti ini, Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan itu diganti Allah kan, Allah membangkitkan Allah ya. Timun makan timun kan gitu. Apel makan apel, jeruk makan jeruk, jadinya kan janggal kalimat itu dan itu bisa menggugurkan iman kita. Atau paling tidak mempengaruhi atau menggelitik kepercayaan kita penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 20. Kita baca Yohanes 20 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17.
kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Di sini jelas sekali ya, Yesus mengatakan pergi ke rumah Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu, ya kan? Jadi pada satu kesimpulan bahwa kita disetarakan dengan Yesus saat kita taat akan firman Tuhan ini. Karena kita akan diajak pergi ke rumah Bapa kita, ke rumah Allah kita. Itu kalau kita yang ngomong ya. Tapi kalau dalam firman ini, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi sangat jelas sekali iman Kristen itu jangan sampai bergoyang atau bergeser dalam ketetapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dalam pengajaran Kristen yang benar adalah pengajaran Tritunggal atau Trinitas, ya, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini Pak Sun orangnya jeli sekali. Waktu saya ngomong sama beliau ini, saya salah menyebut itu, langsung saya dikoreksi. Terima kasih Pak Sun. Jadi ya supaya saya nggak salah gitu. Terima kasih koreksinya. Mari kita lanjutkan lagi Yohanes 8. Yohanes 8 tadi udah kita baca ya? Belum? Yohanes 8 belum kita baca ya? Yohanes 8 ayat yang ke 42. Ini harusnya saya coret satu-satu gini ya. Kalau ini supaya enggak. Soalnya ini so tua pelupa jadinya, katanya so tua Yohanes 8 ayat yang 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Jadi ini jelas sekali ya. Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai Bapa. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Berarti ada dialog antara Yesus dengan seseorang. "Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku," yaitu Allah Bapa. Jadi kalau Allah Yesus itu sebagai Allah, tapi Yesus bukan Allah Bapa. Yesus sebagai Tuhan karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ada satu kalimat yang lebih mudah kita cerna ya. Yesus itu manusia ilahi, ilahinya manusia. Jadi manusia Allah, Allahnya manusia. Itu lebih bisa dimengerti kalau kita bicara kepada orang-orang umum. Jadi demikian, kita lanjutkan lagi. Wahyu 3. Ini tadi Wahyu 3 ayat yang ke-12. Sudah kita baca itu tadi ya? Sudah? Sudah ya. Kisah Para Rasul 32. Oke, ini masih saya curhat dulu nih, minta maaf. 1 Korintus 15 sudah kita baca? Belum ya? Nah, ini makanya ini harus 1 Korintus 15. Ini minta maaf ya, saya punya tulisan itu sangat jelek sekali. Tapi saya ketemu seseorang, "Pak Edi, saya kadang-kadang kalau nulis bikin pesan dan tempel di dinding. Saya besok baca, saya juga lupa loh." Pak Santoso Mas Surya Mas, cocokan sama saya soal tulisan. "Pak, bojomu tulisannya apa?" "Oh ya, istri saya tulisannya bagus juga Pak." Saya bilang, "Pak Edi, aku nulis kadang-kadang lagi di." Saya lupa sendiri mau membaca itu. Korintus 15 ayat yang ke-3. Kita baca dulu yang kedua.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas itu adalah Simon, Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah mati. Masih hidup itu maksudnya itu bukan sampai sekarang ini. Masih hidup saat kitab ini ditulis gitu. Mereka semua sudah habis. Ya. Jadi bukan orang hidup terusnya seperti cerita-cerita yang di sebelah itu. Halu itu katanya ada orang yang tidur di gua sampai sekarang belum bangun, nanti bangun. Enggak lah, kita tidak seperti itu. Kita berdasarkan iman Kristus yang ada dengan data, fakta, dan sejarahnya. Bahkan banyak peninggalan arkeologinya, diketemukan juga banyak kitab-kitab atau gulungan-gulungan, kanon-kanon atau papirus-papirus yang ditemukan dan sudah dikodifikasi, disimpan di satu museum. Dan itu merupakan sejarah peradaban manusia terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi sejarah Kristen merupakan sejarah peradaban, sejarah terlengkap sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak pernah ada yang lain selama ini ya, kecuali nanti ada klaim lagi yang menunjukkan satu bukti lebih dari yang kita punya, yang kita yakini itu ya. Walau-walau. Mari kita lanjutkan tadi. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dari mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini lagu yang sering saya dengar waktu kita mendengar firman Tuhan, lagu yang disukai oleh Billy Graham ya. Aku adalah apa adanya aku. Jadi orang yang tidak, kalau seperti itu orang tidak, berarti orang tidak sombong, yang menyalahkan dirinya. Aku apa adanya. Seperti juga saat kita berdoa, kita menghadap Tuhan, kita tidak akan mencapai satu doa yang fokus, yang konsentrasi, yang penuh. Kalau dalam keangkuhan, kesombongan, kegengsian kita masih berada dalam Tuhan, nggak akan bisa. Tapi kalau kita nyatakan di hadapan Tuhan, aku adalah aku apa adanya ini Tuhan. Itu pengalaman saya. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus ini sangat menyadari sekali bahwa bukan karena keakuannya, tapi karena kasih anugerah kemurahan Tuhan yang beserta di dalam hidupnya. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dari sini kita harus semakin percaya, keimanan kita harus menjadi iman yang tegak, tercacak, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh keadaan zaman apapun. Kita sambung lagi. Terus Matius 28 ya.
yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman atau kesudahan masa. Jadi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita saat kita berada dalam satu kasih karunia dan anugerahnya. Di saat kita taat akan segala hukum aturan yang sudah disampaikan, yaitu hukum kasih. Dalam hal ketaatan sama Tuhan, ada satu hal yang saya dapat hikmat waktu mendengarkan firman Tuhan, bahwa apa yang tidak dimiliki oleh setan, keangkuhan kita, kesombongan kita, gengsi kita, amarah kita, semua dimiliki. Yang tidak dimiliki oleh setan adalah dua, satu kasih dan kerendahan hati. Pasti orang yang tidak dalam kerendahan hati dan tidak dalam kasih, pasti agak sedikit melenceng ke hal yang dimiliki oleh setan. Makanya itu perlu saya sadari, kita sadari bahwa jangan sampai kehidupan kita lepas dari kasih dan kerendahan hati. Seperti juga Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya menjadi manusia, tidak mensetarakan kealahannya itu menjadi sosok Allah, tapi dia mensetarakan diri sebagai seorang hamba untuk melayani kita semua, dipakai untuk membawakan pesan firman Tuhan dan menjadi suri teladan. Itu ya. Terus kita lanjutkan ke Filipi 2. Apa sudah belum nih ya? Oh sudah? Oh bukan. Ini yang ini ada Filipi 2 9 sampai 11. Saya supaya berusaha untuk interaktif supaya juga saudara bisa mengoreksi saya ya. Karena ini kan orang seperti saya mungkin takut banyak ada kesalahan-kesalahan. Sudah Filipi 2 9 10 9 sampai 11. 9 sampai 11. Loh. Ya. Oh, ini nempel ini kita ini. Maaf ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan kita menuhankan manusia seperti sebagian besar anggapan mereka. Kalau kita menuhankan manusia, jelas gugur iman kita sebagai iman Kristen. Kalau menuhankan itu karena apa? Karena yang dulunya manusia kita jadikan Tuhan, yang dulunya bukan Allah kita jadikan Allah. Itu kan yang terjadi pada penyembahan berhala atau memberhalakan sesuatu. Patung buatan tangan manusia bukan Allah, tapi diberi saji-sajian, dipuja, kita jadikan Allah. Ini jelas pemberhalaan. Tapi kalau patungnya Yesus bagaimana? Kan kita tidak menyembah patung. Kalau toh kita berdoa di bawah patung Yesus, itu hanya simbolik saja, pengejauhan dari pikiran kita bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah kita gitu. Itu suatu imajinasi atau halusinasi. Kalau toh tidak ada patungnya, bisa juga berdoa. Tapi ada juga yang keyakinan tertentu kan dia nggak akan bisa berdoa karena terfokus pada objek yang di depannya, itu dia baru bisa berdoa. Seperti itu ya. Ini perjalanan
spiritual manusia yang dulu-dulu kan seperti itu. Tapi kalau salib Yesus, patung Yesus kan tidak harus. Di kamar waktu kita mau tidur, kadang-kadang orang berdua juga sambil tiduran. Saya ada pengalaman dengan mama mertua saya. Mama mertua saya kan waktu itu sakit stroke. Dia cerita sama saya, "Mah, kalau malam mama berdoa." Saya cukup dekat dengan mama mertua ya, karena istri saya juga sangat dekat sekali. Saya juga berdoa. Kadang-kadang sambil tiduran saya berdoa. Saya bilang, "Mah, kalau mama punya anak, disuruh apa-apa, melayani mama setengahnya kayak ogah-ogahan gitu apa? Wah, aku yang ngamuk, saya marah," katanya. Begitu juga kita kalau berdoa sambil tiduran kayak orang ogah-ogahan mau ketemu Tuhan, takutnya Tuhan marah. Suatu saat karena dengar pesan saya seperti itu yang saya dengar dari firman Tuhan juga saya sampaikan. Suatu saat malam-malam bangun, ada kapel kan di rumah kami, rumahnya istri saya, suami itu rumah mertua, ada kapel kecil untuk berdoa. Malam-malam bangun jam 2 coba pengen berdoa, nggak mau tiduran lagi. Karena pengalaman yang saya dapatkan, firman yang saya sampaikan juga. Jalan pakai tongkat, jalan ke sana. Kalau berdoa jangan juga ambil dulu, kalau bisa berlutut. Sebetulnya duduk aja sudah bagus. Mau berlutut, jatuh terlentang. Waduh, kalau saya teriak-teriak, suaminya juga marah nih, papa mertua saya marah ini pasti. Anak-anak juga marah ini. Malam-malam mau cari masalah kan gitu. Terus dia akhirnya ingat, kan saya mau berdoa sama Tuhan, kenapa saya nggak minta bantuan Tuhan Yesus tolong. Dia nggak sadar, tahu-tahu bisa duduk. Cerita saya nggak sadar gimana caranya. Lu tahu-tahu saya bisa duduk. Saya bisa duduk di kursi lagi. Sambil duduk dia akhirnya berdoa, terus akhirnya kembali ke kamar. Dia heran juga itu, mama mertua saya heran juga. Kok saya bisa bangun lagi? Padahal saya kalau orang Jawa bilang itu jekentang, ngantang-ngantang itu artinya terlentang udah nggak bisa apa-apa. Bisa bangun, puji Tuhan. Imannya memang luar biasa juga. Kita baca Wahyu 19. Jadi ini pengalaman dari mertua saya juga mungkin sedikit banyak supaya menggelitik iman para oma-oma ini ya. Jangan sampai kita melepaskan iman kita kepada Kristus. 16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Yesus ini bukan hanya manusia biasa, tapi dia sudah mendapatkan karunia kuasa dari Tuhan, dari Allah Bapa, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki jabatan seperti Yesus ya. Yesus punya jabatan 3. Nabi-nabi, raja-raja tidak ada. Daud itu hanya nabi dan raja. Harun itu nabi dan imam. Ada juga siapa lagi ya? Nabi dan imam. Banyak. Nabi-nabi itu ada yang imam, ada yang nabi. Tapi tidak ada yang punya jabatan 3 seperti Yesus, imam, raja, dan nabi. Makanya kalau kita saya pernah ngomong ya, dialog dengan orang beragama lain mengatakan Isa, Yesus itu katanya nabi. Betul, saya katakan betul. Tapi bukan hanya nabi, dia punya 2 jabatan nabi. Apa Pak? Imam, raja, dan nabi. Cari dalam cerita sejarah manapun kalau ada orang seperti itu Mesias. Itu manusia ilahnya manusia. Sampai sekarang belum ada jawaban. Berarti kan dia nggak membutuhkan jawaban itu. Kita baca lagi coba. Yohanes 20. Lebih jelasnya lagi ya. 17 betul. Kata
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita selanjutnya lagi nomor 8. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Juga bahwa dia telah mengatakan hal itu kepadanya. Ini Maria Magdalena pun mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan, bukan melihat Allah. Jadi teks terjemahan ini sebenarnya banyak yang benar lah. Karena seperti sering dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa kitab Injil yang seperti ini yang sudah menyelamatkan ratusan ribuan jutaan orang, yang sudah menjadi satu kesaksian besar, jangan mau diganti oleh kitab-kitab yang lain. Kita baca Ibrani ya, Ibrani 1, 5 dan 7. 5 sampai 14. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ini Roh Kudus ya. Jadi dalam satu yang nyata, Yesus sudah pada masa-masa lalu, tetapi karunia kasih Roh, kuasa kemuliaannya Roh Kudus ya, selalu menyertai kita. Itu juga merupakan satu janji Yesus. Yohanes 1, mari kita baca lagi Yohanes 1 pasal yang 12 ini supaya ada satu penjelasan begini ya. Pasal yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya, bukan anak Allah ya. Kita ini anak-anak Allah, bukan anak Allah. Karena anak Allah itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Apa sebab dikatakan anak Allah? Karena ini berlaku untuk semua orang. Kalau Yesus sebagai anak tunggal itu anak Allah, anak tunggal, putra yang tunggal. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dikatakan bukan dari darah dan daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini anak tunggal Bapa. Kalau orang Jawa bilang itu putra ontang-anting, jadi anak satu-satunya. Jadi beda. Anak tunggal sama anak-anak beda. Perlakuan orang tua beda. Ya. Jadi ada satu privilege, satu keistimewaan lah pastinya itu kalau anak tunggal itu. Dari orang tuanya itu sangat disayang sekali. Dan ini banyak kejadian.
Di luar itu orang-orang yang punya anak tunggal mendapatkan petaka dan sebagainya ya. Habis ziarah dari makam bisa kecelakaan. Langsung saya dengar itu mereka menghujat Tuhan. Tuhan, dalam bahasa saya, kenapa kamu saya hanya punya anak satu-satunya, bukan yang lain? Malah disuruh anak Tuhan disuruh membunuh anak orang lain yang punya anak banyak. Ini jelas bukan seiman dengan kita. Saya pernah dengar sekali di TV, setelah itu nggak diberitakan lagi. Jadi begitu dijemput, biasanya datang, diberitakan bahwa anaknya yang satu-satunya itu meninggal. Dia langsung menghujat Tuhan, tapi bukan iman kita. Langsung dihujat, kenapa kamu kok seperti itu kejam, tega sama saya? Saya punya anak satu-satunya, kenapa kok nggak anak orang lain yang punya anak banyak? Makanya kadang-kadang kita bicara itu sepertinya bijaksana. Saya waktu kecil sering dengar gitu loh, nenek-nenek kalau ngomong itu. Dengar di sana ada bencana begini, oh ya wis ben kejadian bening kono-kono ya bening ini. Kejadian biar di sana-sana jangan di sini. Saya pikir waktu itu bijaksana. Nggak taunya bijaksana ya, sana dipijak sini. Bukan bijaksana. Dulu waktu saya kecil itu. Dan sering juga oma-oma kadang-kadang itu kalau ngasih tahu anak-anaknya, cucunya yang lagi ribut, rasain oleh jangan juga ngerasain orang lain. Kamu nanti seperti itu loh. Jadinya seperti ini. Ngerasain juga dia. Bingung kan? Dia mau nasihatin cucunya supaya nggak ngerasain orang lain, tapi dia nggak ngasih contoh orang lain, kan berarti ngerasain. Inilah manusia. Makanya kita benar mengatakan jangan percaya dengan dongeng. Siapa? Bukan saya yang bilang ya, ibu yang bilang ya. Bukan saya yang bilang. Minta maaf, saya nggak berani ngomong begitu. Saya punya nenek dan di sini banyak nenek. Jadi yang bilang tadi bukan saya, banyak saksinya ibu sendiri. Di akhir firman Tuhan kita baca sekali lagi Matius penutup. Bukan Matius kamu, bukan. Matius 28 kita baca lagi. Saya senang membaca hal-hal yang sifatnya itu yang menandaskan supaya memberikan Matius 28 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, atau sampai kepada akhir hayat, atau bisa dikatakan sampai hari kesudahan. Jadi jelas sekali kasih karunia Yesus tidak pernah berhenti, mengalir selalu seperti aliran sungai yang jernih, di mana air yang jernih, rumput yang hijau dirindukan oleh rusa-rusa. Seperti itu di Mazmur Daud yang dikatakan, seperti rusa merindukan rumput yang hijau, air yang jernih. Karena di situ dia mendapatkan suatu kehidupan yang berkelimpahan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dipermuliakan. Sekali lagi saya katakan, sabdaning Gusti wis kawedhar terus kawahno. Puji Tuhan, shalom, sehat selalu. Dan mari kita sama-sama menutup ibadah ini, dan kami persilakan para pelayan perjamuan kudus. Kita nyanyikan dua lagu pujian, Kasih dari Surga.
puji hormat, keagungan, kebesaran dan kemuliaan-Nya kami bersembahkan padamu saja Bapa. Engkau Allah Bapanya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa di dalam kasih karunia, di dalam kuasa putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami percaya Tuhan, dan Kau tambahkan Tuhan iman percaya kepada kami Tuhan, supaya kami tetap tegak tercacak di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, berpengharapan penuh bahwa kuasa kasih-Mu adalah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda agung firman-Mu, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama Tuhan untuk mendapatkan kasih anugerah kemurahan-Mu melalui penyucian diri kami masing-masing Tuhan, atas kuasa korban-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau supaya menyingkapkan misteri yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga apabila kami Tuhan ada yang sakit Tuhan bisa menjadi sembuh Tuhan karena kuasa nama-Mu. Juga segala permasalahan di hidup kami Tuhan akan terjawab Tuhan, karena Engkau selalu arah yang pemurah, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni dan ampuni kesalahan kami Tuhan. Bahkan kami mohon Tuhan, segala perkataan, percakapan lalu-lalu kami ya Tuhan, mohon dicabut Tuhan, di dalam kuasa salib-Mu, di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Semuanya terpatahkan, ganti dengan yang baru Tuhan. Perbaiki dan perbarui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami khususnya untuk anak-anak kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau adalah sumber cahaya penerangan, Engkau yang selalu menerangi setiap langkah anak-anak kami, cucu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kuat kuasa kasih-Mu, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kehidupan rumah tangga kami Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Sucikan Tuhan nikah-nikah kami ya Tuhan, Kau ampuni dan ampuni Tuhan. Kami bukan orang yang baik Tuhan, tetapi di dalam kuasa nama-Mu, di dalam ketaatan akan firman-Mu yang pernah kami dengar bersama, Engkau sucikan kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih dari surga Mas Aga.
Biarlah kasih Tuhan menjadi sungai kasih bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdiri. Sudah semuanya ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah ditetapkan sebagai sesembahan kami ya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya yang menguasai dunia dan surga Tuhan. Engkau berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kasih setiamu senantiasa bersama-sama dengan kami. Oleh karena kami senantiasa mau sujud dan taat kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, apa yang harus kami perbuat Tuhan. Biarlah perbuatan kami ini berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Jangan ada pekerjaan yang menyandungkan kaki kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hidup kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan, pendeta muda Nathanael Edi Tuhan, untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kami ya Tuhan. Dan juga Engkau memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk juga senantiasa memimpin kami, menggembleng kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, supaya kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang berseru dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan membuat kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dengan urapan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu jauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Engkau tahu masing-masing hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengantar kami, menyediakan tempat bagi kami, tempat-Mu yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.